lanjut. Mungkin ini saya info seperti ini mungkin karena ini pertama kalinya ya kita on air masalah IATK ini, jadi mohon maaf kalau ini agak terlalu lama ya, tapi mungkin saya akan cepatkan ya. Jadi kita target terdekat untuk next 6 bulan untuk ikatan alumni ini, untuk kepengurusan ini kita akan merampungkan ADART ya, IATK. Jadi ini akan menjadi badan hukum. Kemudian kita juga sudah melaksanakan raker pengurus tahun 2022 tanggal berapa ya kemarin, minggu lalu ya. Kemudian juga perapihan keanggotaan ikatan alumni, mungkin database ya, maksudnya database, dan mungkin kita akan mengeluarkan kartu anggota juga untuk teman-teman untuk bisa kita data ya keanggotaannya. Kemudian dari departemen yang Mbak Santi mungkin ada training map juga ya, pengembangan SDM, kemudian ada koordinasi sertifikat keinsinyuran yang pihak terkait dan BKKPI atau misalnya ASEAN Engineer ya oleh Mas Ardian. Kemudian divisi 2 kurang lebih itu ya, kita akan coba pendaftaran sebanyak-banyaknya alumni ke dalam platform Terasteka ya. Sekarang tuh sudah berapa persen ya Mas Bang Ben ya? Masih sedikit sekali ya. 900 Mbak Tanti. 900 dari berapa ya Pak Bang Ben ya? Dari potensi 4.500 yang kita mau kejar 2.000 untuk staff sekarang kalau bisa. Ya, tapi sudah 900 ya, lumayan ya. 900, hampir 20% ya, 23 ya. Oke, nanti kita mungkin kejar ya 6 bulan ini mungkin sekitar 2.000 atau 3.000 alumni akan masuk ke platform Terasteka. Kemudian kita divisi 2 ini juga rencananya mendukung divisi lain dalam menyusun digital media. Kemudian juga mengkoordinasi program olahraga Mbak Rini ya, Teh Rini. Kemudian program Tekanita juga masuk ke divisi 2 dan program bidang kesenian juga ini masuk ke bidang 2. Silakan Mas Jejen lanjut. Kemudian ini yang kita akan perkuat ya di kepengurusan ini di divisi 3 ya dan divisi 4 mungkin ya. Divisi 3 ini seperti biasa mencari potensi usaha dan menjalankannya untuk mengisi kas operasional IATK. Kemudian kita juga akan berkolaborasi ya dengan Yayasan Alumni TK ITB dengan Bakiko untuk menghasilkan buku-buku teknik kimia lagi ya yang bermutu Mbak, karena yayasan kalau tidak salah sekarang Cahaya Publishing masuk ke yayasan ya Mbak Kiko ya? Iya. Iya. Oke. Kemudian kemarin kita memang ini mimpi ya sebetulnya mimpi, tapi kalau tidak dimulai dari sekarang takutnya kita ketinggalan orang lain ya, ketinggalan negara lain. Kita coba membangun tim inkubator. Jadi kita ingin menumbuhkan peluang startup bisnis alumni TK ITB, kolaborasi dengan pihak lain ya, yayasan, prodi TK, IAITB dan pihak swasta ya yang mungkin berminat. Jadi startup ini mungkin jadi mungkin tidak mudah ya. Startup ini kan juga tantangannya besar, tapi kita coba mulai di kepengurusan ini, siapa tahu bisa ya, kita bisa menelurkan 1 atau 2 startup. Jadi saya sempat ngobrol dengan Mas Yanus. Mas Yanus, kita kerja keras ya di sini ya. Apakah nanti kita perlu bantuan siapapun, nanti kita coba untuk menggolkan ini ya sampai tahap berapa. Kemudian ini juga ada keinginan untuk membangun badan usaha, walaupun ini juga mungkin perlu diskusi lagi ya untuk plus minusnya dan juga untuk benefit ataupun juga ininya ya, challenge-nya mungkin mana yang lebih baik ke depan, apakah kita bisa untuk membangun ini untuk menjalankan kegiatan bisnis IATK ITB. Mungkin kita juga perlu masukan juga dari para senior yang sudah memulai usaha gitu ya, seperti Pak Pangestu yang memang sudah maestro gitu ya di bagian membina usaha-usaha seperti ini, atau pada rekan-rekan lain ya yang memang sudah pernah, Mas Didi Sumantri ataupun Mas Yanus juga ya. Oke, kemudian divisi 4 keprofesian. Nah ini tadi seperti dibahas di bawah Mas Andreas, Pokja Energi dan Industri ini
kita coba merampungkan pekerjaan yang belum selesai di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian juga kita membuat buku tapi hasil dari buku itu kita harus kita tentukan ya follow up-nya mau seperti apa gitu. Jadi jangan hanya dalam buku saya, tapi kita coba buat suatu usaha nyata gitu ya, supaya minimal ada perbaikan. Kemudian untuk Pokja Pangan, rencana akan membangun kolaborasi ya, dengan Prodi Pangan. Jadi mensosialisasikan produk hasil Prodi, kemudian juga berkolaborasi ya dengan rekan alumni atau pihak lain dalam hal peningkatan kinerja teknologi dan masukan pangan. Oke, lanjut Mas Ijen. Kemudian Pokja Rekayasa Proses, ini rencananya sebagai Engineering Excellence Center, permasalahan rekayasa. Kemudian Pokja Keselamatan Proses sebagai Education Center untuk permasalahan. Jadi kalau misalnya ada isu-isu seperti ini, kita bisa bentuk tim-tim ad hoc gitu ya, untuk mungkin jadi semacam sikap kita gitu ya terhadap satu masalah gitu ya dalam hal engineering ataupun dalam hal keselamatan proses. Kemudian pengabdian masyarakat, memapping kebutuhan akan informasi dari teknologi proses kimia dari masyarakat sekitar, memberikan coaching dan edukasi kepada pihak-pihak terkait. Kemudian menampung dan menyalurkan dana beasiswa kepada para mahasiswa prodi yang membutuhkan, kemudian mengadakan kegiatan sosial. Itu mungkin sekilas dari pengurus. Kemudian sekarang kita bicara tentang webinar ini sendiri. Jadi webinar ini sebetulnya adalah skopnya bagian 1 ya, bagian divisi 1 pengembangan SDM ya, di bawah koordinasinya Mbak Santi yang berkolaborasi dengan divisi 4 keprofesian Pak Andreas Widodo. Jadi memang di sini kita bisa lihat dua-duanya hadir di webinar ini. Nanti ke depan Mas Andreas dan Mbak Santi akan akan melakukan wrap up ya atau hasil dari follow up hasil terhadap diskusi ini. Ini saya lihat webinar ini jelas ya, kata kuncinya ekonomi Indonesia, kontribusi seorang insinyur serta rintangan yang besar. Kemudian peranan insinyur kimia Indonesia seperti apa, kemudian peranan kita sebagai Ikatan Alumni Teknik Kimia ITB, sebagai organisasi perkumpulan insinyur alumni Prodi Teknik Kimia ITB itu akan seperti apa. Mungkin ke mind map-nya ya mungkin ya, Mas Deja. Ada mind map-nya, Mas Deja? Oke, jadi mungkin dari why dulu ya mungkin ya. Terus ya Mas Dejen ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya di panitia, di teman-teman dari topik yang ditawarkan oleh Pak Tatang sebetulnya. Oke, jadi mengapa para insinyur Indonesia itu kurang kritis? Ini kenapa ya? Halo, ini kenapa ya? Ya, silakan dilanjut, Mbak. Ya, tapi ini ditutup ya? Terdengar. Aman. Oke. Ini kayaknya ke ini ya, ketutup sama saya ininya. Oke. Jadi pertanyaannya mungkin mengapa para insinyur Indonesia itu kurang kritis atau inovatif? Kemudian kapan sebaiknya pengembangan kompetensi ini diintroduce kepada para alumni mahasiswa dan intensitasnya seberapa besar? Kemudian topik apa saja yang diperlukan oleh alumni dalam meningkatkan kompetensi inovatif? Kemudian bagaimana IATK bisa berperan untuk meningkatkan kualitas insinyur proses kimia di Indonesia? Kemudian siapakah target alumni yang akan dijadikan untuk pengembangan kompetensi inovatif tersebut? Kemudian kompetensi apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan daya inovasi para insinyur kimia Indonesia? Mungkin itu mind map dari kita sebagai acuan webinar yang akan kita laksanakan sore ini. Silakan saya kembalikan waktunya untuk ke Mas Santi
Mbak Santi, terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Tanti atas sambutan dan juga tadi perkenalan untuk Badan Pengurus di IATK yang baru, serta juga kerangka dari diskusi kita pada hari ini.